Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Jumpa lagi di pembelajaran TIK SMP kelas 7. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi baru, yaitu pada bab 5 mengenai berpikir komputasional atau yang dikenal dengan istilah computational thinking. Nah, sebelum saya kupas materi ini, alangkah lebih baiknya kalian siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Jika sudah siap, akan saya mulai untuk membahas mengenai materi berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini yang pertama yaitu saya harapkan kalian sebagai peserta didik memahami pengertian dari berpikir komputasional atau computational thinking. Kemudian tujuan yang kedua, di sini saya harapkan kalian mengetahui teknik dari berpikir komputasional itu seperti apa. Dan tujuan yang ketiga, saya harapkan kalian sebagai peserta didik memahami contoh dari penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kita ada 3 pada pagi hari ini. Untuk topik bahasan pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai mengenal berpikir komputasional. Di buku kalian, di situ sudah ada topik bahasanya. Jadi pada sub bahasan pertama ini akan saya bahas mengenai pengertian berpikir komputasional terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada teknik berpikir komputasional. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari juga implementasi dari berpikir komputasional itu seperti apa. Baik, langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu, Bu? Nah, berpikir komputasional di sini diartikan sebagai sebuah kemampuan berpikir seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan juga teratur. Jadi, di sini apabila ada seseorang yang menyelesaikan masalah tetapi tidak secara keseluruhan, maka di situ masih belum bisa dikatakan seorang itu mengalami berpikir komputasional. Ada seseorang yang mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi caranya tidak logis atau tidak masuk ke akal. Nah, itu bukan termasuk kategori berpikir komputasional. Berikutnya, di sini orang yang berpikir komputasional itu memiliki ciri yang pertama logis, kreatif, dan terstruktur. Nah, kita lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu teknik berpikir komputasional. Bagaimana sih cara berpikir komputasional itu? Nah, jika tadi kita sudah mempelajari pengertian berpikir komputasional, lalu sekarang bagaimana ya kira-kira teknik berpikir komputasional itu bisa dilakukan? Cara menerapkan atau mengimplementasikan berpikir komputasional bisa kita lakukan dengan 3 cara. Nah, yang pertama, di sini kita bisa memahami terlebih dahulu masalah yang kita alami. Kemudian yang kedua, mengumpulkan semua data dari permasalahan kita. Yang ketiga, mencari solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Berikutnya kita ke teknik berpikir komputasional. Nah, di sini yang pertama ada dekomposisi atau kemampuan memecahkan data, proses atau masalah yang lebih kompleks sehingga bisa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang lebih mudah untuk dikelola.
Lalu yang kedua, teknik berpikir komputasional yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini diartikan sebagai kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan juga perbedaan pola dan keteraturannya dalam data yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Teknik yang ketiga di sini yaitu abstraksi. Diartikan sebagai melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola dan juga keteraturannya. Maksudnya di sini adalah menggambarkan secara umum dan juga mengidentifikasi prinsip-prinsip umum saja yang terdapat pada permasalahan tersebut sehingga akan menghasilkan pola dan keteraturan. Lalu teknik yang terakhir keempat di sini adalah algoritma. Jadi algoritma di sini diartikan sebagai mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah sehingga orang lain itu dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang mungkin dihadapi orang tersebut. Lalu di sini dekomposisi saya ilustrasikan seperti pada gambar ini. Jadi ada suatu masalah yang cukup besar bisa kita selesaikan menjadi pecahan-pecahan masalah yang lebih kecil. Karena dari masalah yang kecil tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan atau dicarikan solusinya. Jadi, permasalahan yang cukup besar bisa kita bagi menjadi bagian yang lebih kecil atau masalah yang lebih kecil sehingga memudahkan kita untuk mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Untuk ilustrasi berikutnya di sini ada yaitu pengenalan pola. Jadi ini teknik yang kedua tadi yaitu pengenalan pola. Pada tayangan berikut ini akan saya tunjukkan ada ular yang sedang melakukan gerakan dansa. Jadi di situ ada gerakan 1 sampai dengan gerakan 4 yang sudah tergambar. Sedangkan di tantangan soalnya kita harus menebak pola kelima atau gerakan kelima yang akan dilakukan si ular. Nah, jika ada soal seperti ini, berarti di sini kita memperhatikan pola dari gerakan ular tersebut. Yang kita amati di sini adalah perbedaannya dari setiap gerakan. Untuk gerakan pertama, ekor ular di situ posisinya adalah lurus. Kemudian gerakan kedua, posisi ekor ular di situ dia bengkok, tetapi arah ular masih tegak ke atas. Kemudian pada pola atau gerakan ketiga, si ular mengikuti perputaran searah jarum jam, dia berbelok arah. Kemudian untuk ekornya dia di situ lurus posisinya. Sedangkan pada gerakan keempat, di situ dia masih pada posisi yang sama, tetapi untuk ekor dia di situ mengalami pembengkokan. Nah, otomatis untuk gerakan kelima berarti di sini dia akan berputar lagi searah jarum jam dengan posisi ekor yang lurus. Otomatis jawaban untuk soal ini adalah C. Untuk ilustrasi abstraksi, di sini saya gambarkan ada 2 buah bangun. Yang pertama, di sini ada bangun persegi yang saya beri nama bangun persegi A, B, C, dan D. Kemudian untuk bangun kedua, di sini saya mempunyai bangun persegi panjang yaitu bangun B, D, E, dan F yang berwarna abu-abu. Nah,
Untuk bangun persegi, dia memiliki panjang sisinya yaitu 3 cm. Karena persegi, otomatis di situ keempat sisinya sama besar. Kemudian untuk persegi panjang yang dibentuk dari B, D, E, dan F memiliki panjang 5 cm. Nah, di sini apabila kita disuruh menghitung luas bangun A, C, E, F, maka peran dari abstraksi di sini kita tidak usah memperhitungkan dua bangun yang ada pada gambar. Jadi kita fokus ke pernyataan atau generalisasi secara umum, yaitu yang diminta adalah luas A, C, E, F saja. Perlu diketahui bahwa A, C, E, F di sini adalah bangun persegi panjang. Prinsip yang kita gunakan di sini pasti yaitu rumus luas persegi panjang. Kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang pada gambar di sini sudah diketahui 5 cm, sedangkan lebar bangun pada gambar yaitu 3 cm. Sehingga kita tidak usah memperhitungkan dua buah bangun ini lagi ataupun memperhitungkan warnanya. Jadi kita tidak usah memikirkan hal yang lebih spesifik seperti itu tadi. Kita fokus kepada bangun A, C, E, F saja. Di situ saya beri warna merah karena agar lebih fokus kita ke bangun yang ditanyakan. Nah, luas A, C, E, F kita gunakan rumus panjang kali lebar, di mana panjang sudah diketahui 5 cm ditambah dengan CD 3 cm, berarti total panjang keseluruhan adalah 8 cm, sedangkan lebar bisa kita dapat dari sisi persegi yang sama panjang yaitu 3. Sehingga luas ACF di sini adalah 8 dikalikan 3 yaitu 24 cm. Berikutnya di sini yaitu algoritma. Penjelasan di awal tadi dijelaskan bahwa algoritma di sini adalah petunjuk dalam pemecahan masalah yang berisi langkah-langkah. Nah, kalau kita amati di sini ada algoritma dari membuat kopi. Jadi, yang pertama di situ kita mulai, kemudian tanda panah ke bawah, ada buka kemasan kopi, dilanjutkan tuang kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas, lalu kita aduk hingga rata dan selesai. Itu adalah tahapan untuk membuat kopi yang kita jabarkan dalam bentuk algoritma. Subtopik yang ketiga yaitu implementasi dari berpikir komputasional. Bagaimana sih menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu? Berikut ini ada contoh implementasi berpikir komputasional. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara membuat kue bolu sebanyak 20 buah, tetapi dengan catatan harus efektif dan efisien. Nah, kita gunakan teknik yang pertama yaitu dekomposisi. Jadi kita pecah terlebih dahulu menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bolu. Di situ ada tepung, kemudian ada gula, kemudian ada telur, lalu ada mentega, ada susu bubuk, dan juga baking powder. Setelah itu kita pecah lagi menjadi proses pembuatan bolu, mulai dari persiapan, pembuatan adonan, pemanggangan, dan pembuatan topping. Teknik yang kedua, di sini kita gunakan pengenalan pola. Nah, di sini
Perlu kita perhatikan bahwa untuk satu kue bolu itu dia membutuhkan waktu sekitar 60 menit jika menggunakan satu oven. Atau bisa dikatakan di sini satu kue bolu dia memakan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan satu oven. Itu pola yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga yaitu abstraksi. Jadi kita di sini mencari generalisasi dan mengidentifikasi secara umum. Dari pola yang sudah kita peroleh tadi, satu kue bolu memakan waktu 1 jam dengan menggunakan satu oven. Maka, jika kita akan membuat 20 buah kue bolu, maka kurang lebih kita akan membutuhkan waktu 20 jam. Ini benar-benar tidak efektif dan efisien karena memakan waktu yang terlalu banyak. Padahal di sini perlu kita perhatikan tahapan dari pembuatan kue bolu itu bisa dilakukan secara berulang tanpa harus menunggu proses tersebut selesai dikerjakan terlebih dahulu. Dengan demikian, kita bisa membuat adonan bolu lagi ketika bolu sudah masuk ke dalam oven. Nah, dengan seperti itu, maka kita membutuhkan waktu 60 menit atau 1 jam untuk bisa menghasilkan 3 kue bolu. Jadi, dalam waktu 1 jam, di sini kita bisa mendapatkan 3 kue bolu sekaligus. Karena tadi proses pembuatan bolu itu dilakukan bisa secara berulang. Jadi 20 kue bolu di sini kita hanya membutuhkan waktu hanya 7 jam saja. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini sudah ada perhitungannya. Jika 1 jam kita bisa menghasilkan 3 bolu, maka berapa jam kita bisa menghasilkan 20 bolu? Kita gunakan perbandingan di mana kita kalikan silang 1 jam dengan 20 bolu. Kemudian kita silangkan juga perkalian antara 3 bolu dengan jumlah waktu yang dibutuhkan, sehingga di situ diperoleh sekitar 6,6 atau kita bulatkan 7 jam. Sampai di teknik keempat yaitu algoritmanya. Jadi untuk algoritmanya kita tuliskan step atau langkah dalam membuat kue bolu secara efektif tadi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tulis kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini di buku catatan kalian masing-masing digunakan sebagai catatan persiapan penilaian harian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.